Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari adik Brigadir Joshua menganiaya Ferdy Sambo di ruang sidang etik. Bertalian dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua hingga mati yang dilakukan Ferdy Sambo di rumah dinasnya. Pada saat sidang kode etik, Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Pada saat sidang etik tersebut, adik Brigadir Joshua menganiaya Ferdy Sambo karena saking emosinya. Ferdy Sambo membunuh abangnya Brigadir Joshua karena dia sangat emosi sekali karena Ferdy Sambo sampai membunuh abangnya Brigadir Joshua ini, sehingga dia pada saat sidang kode etik tersebut dia menganiaya daripada Ferdy Sambo. Tindakan adik Brigadir Joshua merupakan perbuatan kejahatan dengan melakukan penganiayaan dengan pemukulan yang melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya selama 2 tahun 6 bulan. Tindakan Brigadir Joshua melakukan 2 perbuatan pemberatan hukuman. Sebagai polisi, anggota BRIMOB seharusnya melindungi Ferdy Sambo, justru ikut melakukan pemukulan Ferdy Sambo. B. Mengganggu jalannya persidangan kode etik Ferdy Sambo. Berdasarkan alasan tersebut, agar Barreskrim menjadikan adik Brigadir Joshua sebagai tersangka, ditambah 2 alasan pemberat tersebut. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, semua yang melakukan kejahatan harus dihukum, dilandasi asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Harapan saya, Barreskrim tidak boleh diskriminatif menangani perbuatan pidana berdasarkan perbuatan adik Brigadir Joshua melakukan penganiayaan kepada Ferdy Sambo. Barreskrim harus menetapkan adik Brigadir Joshua sebagai tersangka sebagai perwujudan equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Baik adik Brigadir Joshua, pejabat tinggi, polisi berpangkat jenderal, kalau melakukan kesalahan harus dihukum. Jadi demikian terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua hingga mati yang dilakukan Ferdy Sambo di rumahnya di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan tersebut. Pada saat sidang kode etik, Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat. Pada saat sidang etik tersebut, adik Brigadir Joshua menganiaya Ferdy Sambo karena saking emosinya Ferdy Sambo membunuh abangnya Brigadir Joshua tersebut. Tindakan adik Brigadir Joshua merupakan perbuatan kejahatan dengan melakukan penganiayaan dengan pemukulan yang melanggar pasal 315 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun 6 bulan. Tindakan adik Brigadir Joshua melakukan 2 perbuatan pemberatan hukuman. Sebagai polisi anggota BRIMOB seharusnya melindungi Ferdy Sambo, justru ikut melakukan pemukulan Ferdy Sambo tersebut. Mengganggu jalannya persidangan kode etik Ferdy Sambo. Berdasarkan alasan tersebut, agar Barreskrim menjadikan adik Brigadir Joshua sebagai tersangka, ditambah 2 alasan pemberat tersebut. Karena negara Indonesia sebagai negara hukum, semua yang melakukan kejahatan harus dihukum, dilandasi asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Harapan saya, Barreskrim tidak boleh diskriminatif menangani
perbuatan pidana berdasarkan perbuatan adik Brigadir Joshua melakukan penganiayaan kepada Ferdi Sambo. Bareskrim harus menetapkan adik Brigadir Joshua sebagai tersangka sebagai perwujudan equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Baik adik Brigadir Joshua, pejabat tinggi polisi berpangkat jenderal kalau melakukan kesalahan harus dihukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Karena seharusnya di sini adik Brigadir Joshua itu tidak melibatkan dalam pengawalan persidangan tersebut maupun dalam hal apapun tidak boleh dilibatkan kalau dalam persidangan Ferdi Sambo tersebut. Dikhawatirkan nanti timbul masalah seperti yang terjadi tersebut sehingga karena emosi dia memukul Ferdi Sambo yang berakibat dia yang tadinya dia tidak tersangkut perkara pidana menjadi tersangkut perkara pidana, yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan, melakukan pemukulan. Sekian dan terima kasih.